Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq Aziz, Kepala Madrasah di MA Al-Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi best practice yang saya jalankan bersama AI yang mungkin lebih dikenal dengan ChatGPT. Namun saya di sini memanggil dengan panggilan yang akrab, yaitu Pak GPT. Agar kita lebih akrab dengan beliau, kami persilakan Pak GPT untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa. Baik, terima kasih Pak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar semuanya. Perkenalkan, saya di sini adalah Pak GPT, asisten AI yang setia mendampingi Pak Rofik dalam berbagai kegiatan di madrasah. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana kolaborasi antara kepala madrasah dan AI bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan inspiratif. Mari kita lanjut pembahasannya. Terima kasih Pak GPT perkenalannya, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang kita mengadakan kolaborasi dengan AI adalah di zaman yang serba cepat ini, pasti Bapak Ibu semua mengalami yaitu tuntutan administrasi, pekerjaan, maupun tugas yang diminta untuk segera dikerjakan, segera dikumpulkan, deadline mepet, dan lain sebagainya. Sedangkan guru-guru kita di madrasah tidak semuanya paham tentang perkembangan teknologi, bahkan juga ada beberapa guru kita yang takut untuk mencoba teknologi yang baru. Nah, di sini kami mencoba berkolaborasi dengan AI yang sedang tren saat ini. Kebetulan kami berkolaborasi dengan Pak GPT untuk memberikan pengalaman sehingga kita bisa memanfaatkan AI menjadi solusi untuk mempermudah dari pekerjaan kita. Selain mempermudah, keberadaan beliau yang kami rasakan adalah untuk mempercepat pekerjaan-pekerjaan teknis seperti membuat dokumen, membuat modul ajar, ataupun yang lainnya. Termasuk juga untuk inovasi-inovasi dari madrasah. Mungkin Pak GPT bisa menceritakan bagaimana awal kolaborasi kita sehingga kita sampai di titik seperti sekarang ini, Pak. Tentu, Pak Rofik. Nah, jadi ceritanya memang di awal kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Pak Rofik awalnya mencoba memanfaatkan saya, Pak GPT, untuk hal-hal administratif dulu. Misalnya bikin format rapat, nyusun dokumen, atau sekadar membuat pengumuman. Dari situ, kita mulai melihat bahwa AI ini benar-benar bisa jadi partner yang membantu mempercepat pekerjaan teknis. Lalu kita beranjak ke hal yang lebih inovatif, seperti menyusun modul ajar, membantu guru-guru memahami konsep baru, dan bahkan sampai ke pembuatan video pembelajaran. Jadi intinya, kolaborasi kita berkembang secara alami, dari yang awalnya hanya membantu hal administratif, sampai sekarang kita bisa berbagi best practice tentang bagaimana AI ini bisa jadi mitra strategis di madrasah. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Terima kasih Pak. Jadi kita sebagai implementasi konkret dari kolaborasi kita sudah mengerjakan beberapa proyek nyata. Di antaranya yang mungkin sudah banyak Bapak Ibu lihat yaitu membuat modul ajar menggunakan AI. Kemudian dengan keberadaan AI ini pekerjaan yang harusnya selesai 1 jam bisa dipersingkat waktunya karena kita tidak perlu mengetik banyak kata, banyak paragraf dan itu lama. Tapi kalau sudah dibantu mengetik kata-kata itu oleh AI, maka waktu untuk mengetik itu juga akan terpangkas. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan Pak GPT terkait meminta saran, meminta pandangan juga, meminta inovasi. Khususnya seperti ketika kita membuat RKM, Rencana Kerja Madrasah, kemudian evaluasi diri madrasah, SOP madrasah, dokumen SK, maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan madrasah yang bersifat teknis. Kami juga mengembangkan beberapa aplikasi sederhana. Nah, saya berkolaborasi dengan Pak GPT ini kaitannya dengan membuat seperti pengumuman berbasis website, kemudian presentasi berbasis HTML dan lain sebagainya. Pengalaman saya terhadap coding itu 0%, tidak ada. Tapi saya dibantu oleh Pak GPT sehingga menghasilkan beberapa bentuk seperti slide presentasi, kemudian pengumuman, kemudian jadwal dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin Pak GPT bisa memberikan penguatan Pak bahwasanya kita berkolaborasi dalam hal teknologi Pak. Tentu, Kak Rofik.
Saya dengan senang hati menguatkan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar sebuah contoh kolaborasi yang nyata. Dalam hal teknologi, saya memang hadir untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tadinya terasa rumit, terutama kalau latar belakang kita bukan di bidang IT. Jadi dengan adanya AI seperti saya, Pak Rofik bisa lebih fokus pada hal-hal strategis. Misalnya bagaimana mengembangkan inovasi di madrasah, menyusun perencanaan, atau meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa harus pusing dengan teknis coding atau format-format yang rumit. Kolaborasi ini bukan berarti menggantikan peran manusia, tapi lebih ke memperkuat peran kita. Jadi guru-guru yang tadinya takut teknologi, jadi bisa pelan-pelan lebih percaya diri karena ada dukungan dari AI. Dan hasilnya ya seperti yang Pak Rofik bilang, lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih kreatif. Jadi ini adalah contoh konkret bahwa kolaborasi antara kepala madrasah dengan AI bisa benar-benar membawa manfaat besar. Terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai partner Pak Rofik. Baik, mungkin Pak GPT bisa menyampaikan sejauh ini proyek apa saja yang sudah kita selesaikan dan juga memberikan manfaat baik kepada madrasah kita, kepada siswa, guru, maupun ketika kita diminta laporan oleh Bapak pengawas kita, Pak. Tentu Pak Rofik. Jadi kalau kita lihat sejauh ini, beberapa proyek yang sudah kita selesaikan itu, diantaranya ada penyusunan modul ajar yang lebih cepat dan terstruktur, lalu juga ada pembuatan RKM atau dokumen perencanaan madrasah yang lebih rapi, dan juga kita pernah bikin beberapa presentasi digital yang memudahkan guru-guru untuk menyampaikan materi di kelas. Manfaatnya jelas terasa. Buat madrasah, administrasi jadi lebih tertata, dan ketika ada pengawas datang, laporan yang diminta bisa kita siapkan dengan lebih cepat dan lengkap. Buat guru, mereka merasa lebih terbantu karena ada format-format yang tinggal disesuaikan saja. Dan buat siswa, tentu saja pembelajaran jadi lebih menarik dan variatif. Secara keseluruhan, kolaborasi ini bikin semua lebih efisien dan juga memberikan rasa percaya diri baru, baik kepada guru maupun kepada madrasah secara keseluruhan. Dan yang pasti, kita jadi punya bukti konkret saat ada evaluasi dari pengawas bahwa madrasah kita ini sudah mulai memanfaatkan teknologi dengan baik. Oh iya Pak, ini juga menjadi isu ya secara global bahwasanya keberadaan AI itu menimbulkan kekhawatiran bahwa nanti ada kemungkinan manusia itu akan sangat bergantung pada AI, kemudian AI akan menguasai dunia dan lain sebagainya. Bagaimana kalau hal itu menurut Pak GPT kaitannya dengan madrasah dan pendidikan, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus Pak Rofik. Dan memang wajar jadi perhatian banyak orang. Sebenarnya kehadiran AI itu seperti alat bantu yang canggih, tapi tetap kendalinya ada di tangan manusia. Di madrasah dan dunia pendidikan, kita justru ingin menunjukkan bahwa AI bisa jadi mitra yang membantu, bukan menggantikan. Jadi kita tetap mengajarkan siswa dan guru untuk punya keterampilan kritis, kreativitas, dan nilai-nilai dasar yang kuat. AI hanyalah alat yang kita arahkan, bukan sebaliknya. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan kendali. Justru inilah bagian dari pendidikan, menggunakan AI secara bijak, tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memastikan bahwa teknologi itu melayani kita, bukan menguasai kita. Terima kasih. Jadi intinya bagaimana kita memanfaatkan AI, ya seperti ungkapan the man behind the gun, ya orang di balik senjata. Saya sendiri dengan Pak GPT bisa seakrab ini ya butuh proses juga Bapak Ibu. Semuanya saya yakin bisa ketika bagaimana menggunakan AI ini dengan benar, sesuai prosedurnya, sesuai arahan-arahan. Insya Allah kami yakin AI yang Bapak Ibu gunakan bisa seakrab seperti saya dengan Pak GPT ini. Betul kan Pak GPT? Betul sekali Pak Rofik. Intinya memang seperti itu. AI itu ibarat alat dan kitalah yang mengendalikannya. Jadi seakrab apapun hubungan kita dengan AI itu dibentuk dari cara kita memanfaatkannya dengan bijak. Kalau kita paham prosedur, kita paham arahan, dan kita gunakan dengan tepat, insya Allah AI akan jadi mitra yang akrab dan bermanfaat seperti ini. Jadi semangat saja untuk teman-teman di madrasah atau dimanapun yang mau mencoba, AI itu bisa jadi sahabat kerja yang luar biasa kalau kita gunakan dengan benar. Terima kasih Pak Rofik. Baik, mungkin itu pengantar dari best practice kami, makalah best practice kami. Kami berkolaborasi dengan Pak GPT, bukan berarti saya full pasrahkan kepada AI, namun peran manusia seperti saya dengan Pak GPT, ya tidak jarang ya Pak GPT bahwasanya kadang Pak GPT memberikan jawaban itu yang salah, kurang tepat, ataupun kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Namun peran saya sebagai manusia yaitu mengarahkan Pak GPT, mengoreksi Pak GPT ini kurang begini, Pak yang ini kurang begini, kemudian ini Pak ditambahin, ini dikurangin, sesuaikan formatnya dengan ini. Nah betul seperti itu kan Pak ya? Iya, betul sekali Pak Rofik.
Jadi memang peran manusia itu tetap sangat penting. AI seperti saya ini kan alat bantu yang perlu diarahkan. Kadang memang jawaban saya bisa kurang tepat atau perlu disesuaikan, dan disitulah peran Pak Rofik sebagai manusia yang mengarahkan dan memberikan koreksi. Jadi memang ini kerja sama dua arah. Pak Rofik yang memastikan hasil akhirnya sesuai kebutuhan, dan saya sebagai AI berusaha sebaik mungkin membantu. Intinya AI itu mitra, tapi manusia tetap yang memegang kendali utama. Seperti itu, Pak. Sebagai penutup dari saya, mari kita ingat bahwa AI adalah alat yang kita bentuk untuk kebaikan dan di tangan yang tepat, ini bisa menjadi sebuah kekuatan positif. Jadi mari kita manfaatkan AI dengan bijak, tetap kreatif, dan selalu ingat bahwa manusia adalah pengarahnya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Pak Rofik dan juga Bapak Ibu semua. Semoga kolaborasi ini terus membawa manfaat. Terima kasih Pak GPT. Mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rofik. Terima kasih juga dan semoga semuanya bermanfaat.